Pernikahan itu cuman angan-angan. Ibunya dia nggak setuju mas. Sebulan sebelum nikah, gara-gara tubuh saya yang besar, ngatain saya, kamu tuh udah kayak ibu-ibu anak 3. Saya difitnah pakai susu. Dia tuh berubah, padahal dulu dia pernah bilang cinta saya apa adanya, mau segembrot apapun kayak lontong. Saya benci mas, cewek gendut mas. Bener kan, bohong. Terus lo kenapa nggak putusin dia? Saya takut dia stres mas, diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Uya Kuya di Hipnotis Uya Kuya. Dan ini kali ini ada Mbak siapa? Natalia. Natalia dengan? Egi ya. Oke. Ini dari tadi datang berdua tapi kata tim saya dari tadi seharian nggak ngomong, duduknya jauh-jauhan. Ini pacaran kan? Pacaran. Kok duduknya jauh-jauhan ini kenapa? Ya, Lagi berantem? ya sedikit. Oke. Ya udah. Guys, kalau gitu kita akan hipnotis siapa dulu nih? Saya aja dulu. Natalia? Ya. Oke, maju dikit. Iya, relax, tarik napas yang dalam dari hidung. Keluarkan pelan-pelan dari mulut. Tarik napas yang dalam dari hidung, keluarkan dari mulut dan... Untuk orang yang saya sentuh, dengarkan sugesti saya. Katakan dengan jujur apa yang ingin kamu katakan. Tapi jangan dikatakan jika kamu tidak ingin mengatakan hal tersebut. Oke, Natali, ada unek-unek apa nih? Ada keluh kesah apa sampai kamu datang ke sini? Sebenarnya saya ngerasa takut untuk melanjutin hubungan ini terlalu lama sama pasangan saya yang sekarang. Karena ibunya dia nggak setuju mas sama saya. Oke, terus? Saya diteror setiap hari sama ibunya. Gara-gara postur tubuh saya yang besar kayak gini. Katanya nggak pantas pacaran sama anaknya. Saya capek mas, diteror terus sama ibunya. Tapi pasangan saya nggak tahu kalau ibunya itu benci banget sama saya. Ibu saya nggak tahu nomor telepon dia kok. Oke, jadi kamu di chat gitu, kamu bilang apa? Iya, saya di WhatsApp mas. Katanya kamu jangan dekat-dekat lagi sama anak saya. Anak saya bisa cari yang lebih cantik daripada kamu. Kamu tuh udah kayak ibu-ibu anak 3. Kamu tuh udah kayak ibu-ibu anak 3. Lo kenapa nggak ngomong sama pacar lo? Tadinya saya mau ngomong mas, cuman akhir-akhir ini dia tuh berubah. Dia seperti kayak ibunya. Kenapa? Ngebenci saya. Kalau ketemu suruhnya olahraga aja dibanding buat jalan-jalan cari makan. Biasa itu kita jalan-jalan mas cari makan. Sekarang dia nggak mau. Saya sebenarnya curiga. Curiga apa? Kayaknya dia sudah termakan sama omongan mamahnya. Padahal dulu dia pernah bilang sama saya. Bilang apa? Dia bakalan cinta saya apa adanya. Mau segemuk apapun, mau segembrot apapun kayak lontong. Dia bilang gitu? Iya mas. Saya nggak pernah bilang gembrot kayak lontong mas, walaupun kayak bacang. Kenapa tadi? Enggak mas. Walaupun kayak bacang. Enggak, saya lagi pengen makan bacang mas. Dibilang kayak lontong gitu terus? Saya kaget mas, kenapa dia sekarang nggak mau saya ajak kulineran. Lebih milih buat nge-gym. Siapa nge-gym? Kita berdua mas. Begitu. Padahal mas kenyataannya pas nyampe gym, cuman saya yang disuruh olahraga mas. Dia cuma duduk, diam, makan somai. Sedangkan saya lari-lari, ngangkat beban, ngeliatin dia makan mas. Padahal saya kan juga mau makan berdua sama dia. Jadi lu pengen makan sudah, lu doyan makan? Doyan banget mas. Suka kulineran. Apalagi kalau sama pasangan kan bawaannya romantis. Sekarang dilarang? Iya. Dan pernah juga mas saya hal paling memalukan. Jalan berdua sama dia. Kita lagi belanja. Ada mas-mas nawarin saya. Bu, beli ini bu buat anaknya. Beli ini bu buat anaknya.
abang-abang itu nggak tahu kalau kita tuh berdua pacaran. Kalau dipikir pacar tuh anaknya. Iya mas, saya dibilang ibunya. Cowok saya bukannya ngebelain saya, marah-marahin pedagangnya, malah dia ketawa juga mas, tawa kecil. Saya bilang, kamu nggak belain aku sih yang? Aku dibilangin kayak ibu-ibu. Saya bilang, emang kenapa? Gitu. Itu kan sebuah penyemangat buat kamu biar kamu cepet kurus. Kesel mas, pas dia nggak belain saya. Dia ketawa-ketawa kecil gitu, sembari makan ciki. Ini parah nih. Makan ciki? Iya mas. Kenapa dia bawa-bawa ciki setiap jalan sama saya? Kayak berasanya tuh kayak emak sama anak. Sebel banget saya. Saya udah bilangin, ngapain kamu kalau jalan sama aku makan ciki? Katanya dia biar nggak bete mulutnya, punya mulut. Saya sedih banget setiap ketemu cowok. Nggak pernah ada yang tulus sama saya. Karena dengan postur dan badan saya yang gembrot kayak gini, mas. Saya kayak trauma gitu, mas. Trauma? Oke, trauma gimana? Saya pernah kenal sama cowok sebelum dia, mas. Dan itu hampir ingin menikah. Hah? Udah pernah mau nikah? Oh, jadi lo udah pernah mau nikah? Iya, mas, tapi nggak jadi. Kenapa? Karena orang tuanya dia sama persis kayak cowok saya sekarang ini. Kenapa emang? Ngatain saya kayak ibu-ibu anak 3 nggak pantas pacaran atau nikah sama yang kurus-kurus, tinggi, ganteng. Saya suruh carinya yang sepadan aja, yang bapak-bapak perutnya buncit. Oh no. Dibilang gitu kalau langsung apa dari orang lain nih? Ke saya langsung. Dan itu kejadiannya mas sebulan sebelum kita mau nikah. Dia ngomong gitu tuh orang tuanya, calon Iya. suami lang dulu. Ya mas. Lo nggak pernah cerita? Bukan cuman itu doang saya difitnah. Cuman melorotin anaknya doang karena anaknya kerja. Jadi kontraktor, banyak uang, berpendidikan, disangkain pakai susuk juga. Biar kelihatan cantik di depan anaknya. Padahal saya mah natural-natural aja. Makanya saya nggak pernah ngurusin diri saya. Saya pengen dapat cowok yang benar-benar tulus dan cinta apa adanya ke diri saya. Yang gue paling sakit hati banget mas, pas saat gue fitting baju sama mantan gue yang lama. Di situ gue sengaja pakai korset biar badan gue pas nanti pas fitting. Gue seharian nahan perut sampai sakit, mules. Cuman gue harus tahan karena kalau nggak gue tahan, gue bakalan keceplosan bang. Keceplosan gimana? Kentut depan orang banyak. Oh, karena perut ditekan. Iya, gue bikin perut gue makin kempes biar kelihatan langsing saat fitting baju. Oke, terus ada apa pas fitting? Ya saya kebablasan mas, kentut depan calon mertua saya sama calon suami saya. Situ saya malu banget mas. Saya bukannya. Itu suara apa tuh? Maaf mas, itu suara kentut saya. Itu suara kentut saya. Maksudnya? Saya emang suka keram-keramin perut sampai sekarang biar kelihatan langsing. Oke. Terus habis itu pas fitting baju tuh gimana? Bisa? Bisa mas, cuman setengah doang. Karena saya udah nggak sanggup, Setengah mules. tuh apa? Setengah sleting doang mas. Karena di bagian perutnya benar-benar sudah nggak bisa di sleting. Mertua saya di situ malah nambah ketawa mas, ngejulitin saya sama orang-orang WO-nya. Katanya makanya dong kurusin, mau nikah kok sama anak orang kaya, badan udah kaya, ibu-ibu, janda anak 3. Terus teman ibunya juga pakai ikut campur ngomong,
awas nanti sobek, emang kamu mampu untuk beli. Dan setelah habis fitting baju Mas, saya dan keluarga dia dipertemukan. Dan saya pikir kita bakalan berlangsung. Ternyata dugaan saya salah banget Mas. Orang tuanya dia malah makin merendahkan saya depan keluarga-keluarga saya dan keluarganya dia. Menurut dia, saya emang bener-bener udah gak pantas untuk menikah dengan anaknya. Saya direndahin, saya orang miskin. Anaknya bisa dapetin calon yang lebih cantik, elegan, layaknya supermodel Mas. Sampai saya dikatain, jangan dulu punya anak ya. Gak kebayang nanti kalau kamu punya anak, gendutnya seapa. Sekarang aja kamu gembrot banget kayak gemblong. Bilang gitu? Iya, saya sakit hati banget Mas. Saya akhirnya ajak keluar orang tua saya dan keluarga. Dan saya pikir calon suami saya bakalan ngebela saya, bakalan nahan saya. Ternyata enggak Mas. Ternyata pernikahannya kemarin itu cuman angan-angan aja buat saya. Terus sama yang sekarang nih, pacar kamu yang sekarang nih? Itu Mas, yang saya takutin. Kayaknya dia mulai berubah sama seperti mantan saya yang kemarin. Apalagi setelah ibunya ngechat dan teror-teror saya terus untuk ngejauhin anaknya. Itu saya udah mulai curiga Mas. Terjadi lagi kedua kalinya hal seperti ini. Saya udah gak sanggup Mas. Kayak saya gak apa-apa jadi perawan tua. Gak apa-apa jadi perawan tua. Yang bikin saya sakit hati juga sama mamahnya. Saya pernah nganterin mamahnya ke acara arisan sosialita gitu Mas. Saya nemenin berdua ketemu teman-teman mamahnya. Di situ saya dipuji-puji, katanya, ih cantik ya calon istrinya, kayak Barbie, imut, tembem, gemes. Mamanya dia langsung, iya dong, siapa dulu anak saya. Bagus dong berarti. Iya Mas, tapi setelah saya mau ke kamar mandi, saya dengar omongan itu berubah Mas. Seperti yang di awal saya dengar. Mamahnya ngatain gitu ya, itu tadi cuman gimmick aja biar dia nggak sakit hati sama saya. Padahal saya kalau ngelihat dia itu kayak boneka Lotso. Lotso tuh apa ya? Lotso itu Mas yang pink, yang gede. Saya kesel banget Mas. Saya dijadiin bahan ejekan, cemooh di situ. Akhirnya saya datang, pembicaraan itu berhenti seketika dan saya cuma bisa senyum-senyum, nahan nangis aja Mas. Mama aku nggak gitu orangnya. Kayak mulai detik ini Mas, saya kayaknya mau udahan aja sama dia. Kayak dia nggak ada jauh bedanya sama yang kemarin. Mau udahan gitu? Iya, emang saya juga nggak kuat banget Mas pacaran sama Egy. Egy banyak nuntutnya sekarang. Harus begini, harus begitu, sampai share link terus cewek-cewek seksi ke saya. Padahal saya juga pengen kayak gitu, cuman kan nggak bisa instan. Sedot lemak harus bayar. Butuh uang banyak, sedangkan dia aja ngasih jajan saya kalau jalan berdua cuman somai. Ya udah, kamu mau ngomong apa nih sama pacar kamu nih? Aku udah nggak kuat Gi. Kayak kita udahan aja ya Gi, sampai sini kamu bisa dapet kok cewek yang kamu mau, cantik, seksi, putih, bening, kayak bihun. Dibanding aku yang kayak gemblong gini. Jangan kamu merendahkan diri kamu sendiri.
mungkin yang kamu rasakan ini ya perasaan-perasaan kamu. Mungkin oke, benar kamu merasakan apa ya, kamu merasa dibully sama orang lain karena badan kamu. Tapi jangan kamu menambah berat itu lagi dengan kamu yang justru menjudge diri kamu sendiri juga dengan hal yang sama yang orang-orang bully ke kamu. Kamu harusnya ngelawan itu, kamu lawan perasaan kamu. Udah biar orang ngomong apa, tapi kamu nikmati aja hidup. Jangan juga masa lalu atau trauma masa lalu kamu dengan mantan pacar kamu yang dulu itu, yang kamu gagal nikah gara-gara dibilang soal badan kamu sama calon mertua kamu itu, jangan dikait-kaitkan juga sama pacar kamu yang sekarang. Siapa tahu itu cuma perasaan kamu doang. Iya kan? Iya sih Mas. Ya tapi saya udah nggak kuat Mas. Ya nggak, paling kuatnya itu saya harus nahan makan terus Mas. Disuruh dia terus? Iya, saya nggak kuat, bener-bener nggak kuat. Apalagi kalau ngelihat Egi makan somai, ciki, saya bener-bener nggak bisa nahan. Rasanya pengen saya rampas aja. Mulut saya juga kan kerasa hampa Mas. Nahan lapar. Iya, kayak gemeter gitu nahan-nahan. Saya lebih baik gak punya pacar Mas, daripada harus nahan lapar, nahan makan. Makanan favorit kamu apa sih? Nasi tumpeng Mas. Nasi tumpeng? Iya, yang lauknya banyak, ada jengkol, telur, daging. Kayak semua lauk-lauknya banyak Mas. Nasi tumpeng ya? Baru denger lo ada makanan favorit orang somai, bubur, nasi tumpeng. Ya udah gini aja deh ya. Sekarang kita ngobrolin baik-baik sama pacar kamu. Tapi kamu sebelumnya cinta nggak pacar kamu? Dulu cinta Mas, tapi sekarang ini gara-gara dia suruh diet mulu ke saya jadi jengah Mas. Gak bisa saya, gak kuat. Oke. Ya udah, tarik napas yang dalam dari hidung, keluarkan dari mulut. Tarik napas yang dalam lagi dari hidung, keluarkan dari mulut dan bangun. Jadi kamu udah pernah mau nikah? Iya tadinya. Udah, kalau mau di posisi sini. Mau. Udah pindah. Oke guys, jangan lupa juga buat teman-teman PMI, TKW yang ada di seluruh dunia. Udah nonton belum lagu buatan saya yang bercerita mengisahkan tentang PMI yang seluruh dunia untuk mengobati rasa kangen kalian sama keluarga di Indonesia. Judulnya Berjuta Rindu. Ini cuplikannya. Kaulah pahlawan untuk negaramu. Kaulah pahlawan keluargamu. Tetap berjuang walau kau tahan berjuta rindu. Nonton lengkapnya di YouTube Uya TV, Berjuta Rindu. Komen yang banyak, sebarin link lagu ini ke semua teman-teman PMI yang ada. Soundnya juga udah ada di Instagram, di Reels Instagram. Yang di TikTok nyusul ya. Oke? Yakin? Yakin. Oke. Buka. Tarik napas yang dalam dari hidung, keluarkan dari mulut dan... Oke. Gimana? Dengar tadi pacar lo ngomong gimana? Kalau boleh jujur, saya benci Mas sama cewek gendut Mas. Maksudnya? Saya sampai mikir Mas, kenapa setiap saya dapat jodoh selalu yang kayak gitu Mas? Loh, gimana sih? Iya Mas, makanya pas saya lihat kok beda Mas sama yang di foto. Aslinya gendut Mas. Sebentar ya, saya mau bilang putus Mas sama dia. Karena saya punya trauma Mas sama mantan saya Mas. Ya karena saya punya mantan gendut, dia pernah ninggalin saya Mas. Gimana ninggalin kamu, ceritanya gimana sih? Jadi waktu itu saya sempat udah nikah muda Mas. Dan nikah juga ternyata. Dan mantan saya itu lebih gendut Mas dari Natalia Mas. Terus? Nah
Setelah itu beberapa bulan kemudian dia masuk rumah sakit mas. Ternyata dia punya penyakit mas, gula sama kolesterol yang tinggi mas. Dan setelah itu saya langsung ke rumah sakit mas. Dan beberapa menit kemudian saya melakukan akad nikah langsung mas. Dan beberapa jam dia langsung meninggal mas. Karena gula? Iya mas, karena gula. Kamu nikah jadi pada saat itu pas dia di rumah sakit? Pas di rumah sakit mas. Bahkan orang tua saya juga kagak tahu mas kalau saya nikah. Mau nikah sendiri gitu? Iya mas. Sebenarnya saya nikah juga karena terpaksa mas. Karena keinginan mantan saya mas, yang impiannya pengen nikah sama saya mas. Sedangkan saya aja masih muda mas. Pada saat nikah tuh umur berapa kamu? Umur 18 tahun mas. 18 tahun. Lah emang umur dia sekarang berapa? Emang umur lo sekarang berapa? 20 mas. Coba. Kenapa Natalie? Saya tuh tahunnya dia umurnya 24. Tahunnya 24 umur dia? Iya. Oke. Kamu bohongin pacar kamu umur 24? Iya mas, aku bohongin. Soalnya kan pacar aku lebih tua dari aku mas umurnya. Emang lu senang pacaran sama orang yang lebih tua dari lo? Ya saya seneng mas sama yang lebih tua dari saya mas. Karena saya suka aja gitu mas, bisa dimanja-manjain sambil makan ciki mas. Itu ibu kamu katanya pernah ngata-ngatain pacar kamu gitu? Itu bukan ibu saya mas. Itu tante-tantean saya mas. Tante-tantean? Iya tante, tapi bukan tante beneran mas. Tante bukan tante beneran? Iya mas. Itu sebenarnya ibu angkat teman saya mas. Ibu angkat teman kamu? Iya mas. Kamu bilang ke pacar kamu itu ibu kamu? Iya mas. Ya emang tante-tante saya itu nggak suka sama Natalie mas. Lah, terus ibunya kemana? Nggak dikenalin sama saya. Berarti sama ini saya dibohongin dong. Kenalannya sama tantenya lagi. Bukan tante beneran juga dibilang tadi? Iya. Karena saya juga bukan keluarga yang kaya mas. Saya keluarga miskin mas. Dan saya juga agak tinggal di Jakarta mas. Nggak tinggal di Jakarta? Lo di mana tinggal nih? Di Bogor mas. Di Bogor. Tadi lo sama Natalie cinta nggak sebetulnya? Enggak mas, enggak mas. Bener kan? Bohong. Dulu awalnya cinta mas, tapi sekarang udah luntur. Takut ditinggal lagi mas. Takut ditinggal lagi? Iya mas. Dan saya nyuruh dia olahraga itu bukan buat apa mas, tapi buat kesehatan dia juga mas. Saya nyuruh dia diet juga, soalnya biar badan dia bagus. Kan kalau cewek gendut nggak bagus mas. Nggak bagus gimana? Ya nggak sehat mas. Nggak sehat. Jadi pikirannya juga positif juga Nat. Ah emang dianya aja nggak cinta sama saya kali mas. Waktu itu saya bilang dia kayak lontong tuh, saya bukan ngatain mas. Oh ya, waktu kau bilang kayak lontong tuh kenapa? Karena dia pakai baju hijau mas, ketat banget. Jadi sama persis kayak lontong mas. Bukan karena dia genit mas. Makanya kayak lontong baju hijau gitu? Iya mas. Bukan ngatain? Bukan mas. Padahal kalau dipikir-pikir dia bukan kayak lontong mas, kayak bacang. Jadi waktu saya lihat dia pakai baju hijau mas, ada kayak tali-tali warna merah gitu mas. Maksudnya jadi? Ya kan bacang kan mas, warnanya hijau, diikat pakai tali rapia merah. Oh, jadi motifnya kayak baju diikat ada kayak talinya kayak bacang gitu? Iya mas. Terus lo kenapa nggak putusin dia? Saya takut aja gitu mas. Takut apa? Takut dia stres mas, ntar berujungnya bunuh diri. Stres mas, ntar berujungnya bunuh diri. Itu yang saya takut mas. Dan sekarang juga saya sudah punya pacar baru mas. Kenapa Natalie? Bener kan mas? Bukan saya. Pasti
cowok yang dekat sama saya tuh punya pasangan lagi selain saya. Karena saya sadar sih emang postur tubuh saya kurang sempurna. Kamu cantik kok. Tapi buktinya juga dia punya pasangan lain, Mas. Sama kayak mantan saya kemarin. Tapi kurus pacar kamu? Pacar saya tapi lebih gendut Mas dari Natali Mas. Loh gimana sih Mas? Cuman karena dia ada usaha untuk diet Mas. Sebenarnya saya juga nggak suka Mas sama cewek yang terlalu kurus. Dan saya sukanya yang semok-semok Mas. Ya udah kenapa? Bagus dong udah. Natali, menurut kamu gimana? Natali segendut Mas. Kalau saya pribadi saya juga nggak suka cewek kurus, nggak enak dipeluknya. Ya gue lebih seneng cewek yang justru semok. Kalau gue pribadi ya, kalau yang kurus tuh kayak tulang semua gitu kan. Udah loh Mas, nggak perlu diperpanjang lagi, udah suruh bangun aja. Udah jelas kok semuanya. Ya udah sekarang gini, kalau emang udah punya pacar lagi, bilang udah putusin Natalinya. Jangan nyakitin dia. Ya udah, tarik napasnya dalam dari hidung, keluarkan dari mulut dan bangun. Oh jadi selama ini kamu punya pacar lagi? Kamu nyuruh-nyuruh aku diet, terus aku nggak mau, kamu langsung pindah ke lain hati gitu? Semoga langgeng ya nanti sama cewek barunya. Semoga dia bisa nurutin apa yang kamu mau. Pamit ya Mas ya. Nat. Terus aku pulang gimana Nat? Nat. Mengapa kau tega melakukan itu? Kau lukai hati